lebih takut kehilangan uang daripada kematian. Buat Pak Polantas, rangkul anak-anak muda Balikpapan, karena anak-anak muda Balikpapan beberapa punya kemampuan, kita bilang super power lah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dibilang Channel, kita Dibilang Podcast lagi. Hari ini aku kedatangan tamu jauh ya, dia orang Kilo katanya. Kilo jauh. Kilo jauh, Turki, turunan Kilo. Ini adalah Bang Yusuf. Hey, what is up? What's up the people of the world? Wih, YouTuber kayak gini. Broadcasting live from this place and you are watching us. Woo! Oh gitu ya? Oh, kayaknya pernah di Ibiza ini. Pernah di Ibiza dia jadi DJ kayaknya. Jadi Bang Yusuf ini apa sih Bang? Kamu ini ngapain kesini? Mengajukan diri. Ya Bang Yusuf ini dari salah satu akun akun sosial media Akun sosial media. amanberkendara.id. Nah, betul. tanya-tanya nih, kenapa dia buat akun ini? Terus tujuannya apa? Apakah dia mau jadi Polantas tapi nggak kesampaian gitu? Pertanyaannya sopan banget. Lebih parah, istri gua main nanya, lu ngapain sih ngurusin hidupnya orang? Iya juga ya. Kayak netizen aja. Iya. Gimana Bang? Agak ketutupan mukamu Bang nanti Bang. Kasihan. Oh my god. Kegantenganmu tidak terlihat. Iya. Jadi jangan kan Mas Iksan, istri aja nanya lu ngapain sih ngurusin hidup orang? Bener deh kemarin buat video lah, genah. Lu ngapain buat nulis-nulis, duduk merenung, buat microblog. Iya, cari inspirasinya di mana itu? Di rumah. Oh di rumah. Biasa orang cari inspirasi di WC aja. Gimana? Sebetulnya ada dua jawaban dari satu pertanyaan. Yang pertama dari segi kontennya. Kan kalau kita buat konten seperti Mas Iksan ini, apa yang dia suka kalau buat konten itu pasti enak jalannya. Iya Dan dia ngerti kan. Nah sama, gua basicnya pertama bikin video, sama sekali nggak ada basic belajar. Akhirnya nyari. Kita lihat apa yang biasa saya lakukan, apa yang bisa, yang kemampuan apa yang dipunya. Oh ternyata punya basic safety itu dulu pertama. Nah, senang dulu itu kan pertama. Terus Enak ya angin dari bawah ya. Oh, Jarang-jarang loh ada. Suar-suar. Studio angin dari bawah. Lanjut Bang. Nah, terus juga orang tua itu dulu membawa safety culture company, kulturnya, kultur safety di perusahaan beliau dibawa ke rumah tapi tanpa anaknya mengetahui. Oh. Jadi mengajarkan tanpa merasa diajarkan. Mengajarkan tanpa dirasa diajarkan. Mengasih, Berarti dibuat jadi budaya, culture ya, jadi budaya, jadi kebiasaan di rumah. Nggak langsung. Termasuk dalam berkendara, makanya gua buat microblog ini, personal branding tentang aman berkendara. Tujuannya buat konten satu, dapat niche nih, apa yang gua suka nih, enak ngerjainnya lempeng. Yang kedua itu lagi-lagi ambil dari kata safety. Kalau misalnya orang bilang, termasuk mentor ya, dari ibu-ibu ketenaga kerjaan, dia bilang gini, safety is humanity. Safety is humanity. Safety itu kemanusiaan. Jadi setiap regulasi peraturan yang dibuat itu berbentuk perlindungan sebetulnya dalam sekecil apapun untuk melindungi manusianya dari bahaya sekecil apapun. Oke. Ya makanya kita buatlah aman berkendara. Terus istri nanya, lu ngapain urusin orang? Enggak, gua ngurusin diri lo. Karena dalam berkendara gak cuman gua aja nih yang bisa safety riding. Contohnya ya, tiba-tiba ikut lampu merah, antri lampu merah, di atas ada remblong. Kejadian beberapa waktu itu. Iya. Ayo, bukan penyebab kecelakaan bukan dari kita aja, berdasarkan dari pengendara lain juga bisa. Benar-benar. Namanya defensive driving. Jadi kita melatih, berasumsi, merekayasa di jalanan, termasuk defensive driving, akibat kecelakaan dari orang lain, bukan termasuk dari kita aja. Benar. Jadi caranya apa yang gue lakukan? Microblogging, edukasi, biar orang baca, biar melatih, merespon, simulasi sendiri. Nah betul. Tapi masalahnya begini Bang. Ini ada masalahnya nih. Warga Indonesia ini literasinya kurang Bang. Ngapain bikin tulisan? Ayo, ini pertanyaan. Kuat sekali pertanyaannya ini, suka betul ya. Saya jadi podcaster harus bisa ngekat orang.
Jadi gini, gue percaya konten gue buat targetnya adalah generasi milenial dan generasi Z. Gak tahu Z itu apa panjangannya. Generasi tidur rebahan. Generasi rebahan, betul. Di masa pandemik ini 2020, 2019, 2020 percaya nggak microblogging naik? Bener sih. Microblogging naik. Ada tempat wadah yang suka hobi nulis, yang nggak bisa misalnya nulis buku nggak kesampean, ini lo ada microblogging. Disediakan 10 slide, lo bisa masukin tulisan lo, desain ataupun video-video. Nah, disitulah bergerak tuh dari 20. Berarti lebih eye-catching kalau microblogging ya. Karena kita main desain dan nggak sekedar nulis sebetulnya. Desain grafis. Karena takutnya kalau cuma nulis doang kan, ya malas lah kita baca kan. Males. Gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu microblogging ya, jadi microblogging itu salah satu konten di Instagram ya populernya. Konten di Instagram populernya itu berupa tulisan yang kalian memanfaatkan slide yang ada di Instagram. Biasanya ada 10 slide. Jadi di awalnya adalah judul, terus nanti isinya dengan lampiran-lampiran yang eye-catching. Jadi biar orang tuh betah untuk ngebaca ya. Cara baru dalam literasi lah ibaratnya. Kan Corona nih 2020 banyak banget orang pengen jadi content creator. Bener. Kalau kalian nggak pede depan kamera, nah lebih baik mulai dari microblogging dulu. Iya bener. Kalau aku karena pede depan kamera, malas nulis sebenarnya. Harusnya kalau kayak gini pakai buat skrip dulu ya. Itu karena aku malas nulis, ini apa aja lah langsung jalan gitu. Asik sih microblogging. Iya. Tapi kenapa arahnya ke ini, ke apa namanya, aman berkendara? Emang punya pengalaman nggak enak dengan pengendara-pengendara yang ada di jalanan? Pasti ada pengalaman gak enak, pasti banget. Bahkan video terakhir kemarin gue buat itu pakai dashcam mobil. Oh, yang di lampu merah itu. Ini banyak binatang ya. Habis hujan. Sebetulnya gak ada pengalaman buruk. Tapi nggak tahu ya, kalau orang mungkin nilai gue kendaraannya ugal-ugalan, gue nggak tahu. Tapi percaya nggak percaya, dari umur 17 sampai sekarang gak pernah kecelakaan. Itu mau ringan, mau berat. Karena saking ediknya kali sama safety. Jadi di keluarga tuh sudah ketanam betul sampai darah. Sampai ngalir di darah. Mendarah daging sudah ya safety ya, luar biasa. Nafsu betul sama safety. Kalau kita ngelanggar aja, mood itu hilang. Jadi kayak kayak berdosa banget. Iya, berdosa gitu, banget. Tapi berarti hebat sekali Anda ya, belum pernah kecelakaan. Tapi jangan sampai lah ya, belum pernah kecelakaan. Mungkin motor kayak mobil itu rusak karena orang lain pinjam, teman, saudara. Berarti dari motor jatuh juga enggak pernah gitu? Umur 16 belum punya SIM pernah. Pernah. Setelah umur 17 enggak pernah ya. Keren. Iya, enggak pernah. Tapi kalau SIM lulusnya dengan cara tes atau lewat jalur belakang dong? Bangga sekali Anda. Karena itu masuk di konten gini. Kita sebetulnya aku ada konten memang harus minta izin dulu ya. Aku kan memanfaatkan audiens ini supaya berpikir nggak takut berkendara ugal-ugalan, yang nggak takut mati tapi takut karena uang. Aku nih mau minta izin sama Pak Polisi, itu memanfaatkan oknum-oknum polisi. Jadi kalau bisa ya sudah, ada oknum polisi. Jadi orang tuh kan jengkel banget sama oknum polisi ya. Apalagi kemarin ketika Polantas nge-share yang zero tolerance. Iya, betul. Itu banyak sekali komen, itu uangnya kemana, masyarakat dikecilkan, semakin dari susah semakin susah dan apalah seterusnya. Sebetulnya sih gampang, kalau lu nggak mau kesusahan atau nggak mau keluar uang, ikutin aja gitu loh. Iya bener ya, nggak usah dilanggar lah, ikutin aja. Sebetulnya itu sih isi microblognya, isi konten yang ingin disampaikan itu menghantam sisi psikologi para audiens tentang lebih takut kehilangan uang daripada kematian. Gitu. Ini dia, itu karena konsepnya. Apa namanya? Sebenarnya uang tuh nggak dibawa mati. Iya. Tapi nggak ada uang bisa mati. Nggak bisa beli kuota dan segala macam. Mati gaya, mati hidup juga itu bisa jadi. Waduh. Tapi sudah berapa lama untuk ngonten yang apa namanya, jenis microblogging ini, Bang? Microblogging itu dari 2020. Oh baru ya berarti ya? 2020 pertengahan.
Fase pertama itu tentang kamera, tentang pengambilan gambar, kok kayaknya cringe gitu ya. Kayak lain diri sendiri aja. Wis. Kagak ngerti masalah ambil video, tapi belajar terus. Semakin kesini semakin basah nih konten kayak gini nih. Banyak yang punya kamera bagus. Bahkan sampai di titik Mas Iksan pernah bilang merendah untuk meroket, saya nggak dapet itu titik. Saya mau merendah gimana untuk meroket? Memang segini-segini aja. Iya. Berarti kita simpan dulu videonya, mainkan di tulisan. Desain grafis. Wis. Tapi kalau untuk belajar desain grafis otodidak juga atau? Otodidak pelajarin strukturalnya. Anda luar biasa ya. Karena niat ini sebenarnya. Karena dia dan terpaksa kayaknya. Udah seru. Kayak kita menghipnotis orang lewat tulisan. Itu keren loh. Ini muyak nih binatang ini lewat terus. Iya. Tapi untuk feedback sendiri dari follower, dari masyarakat gimana Bang untuk kontennya Bang? Kan mulai dari nol nih konten sampai sekarang ini follower 300. Itu 15 konten pertama memang nggak ngefek sebetulnya. Setelah itu masuk ke bulan kedua, itu tiba-tiba banyak masuk tededet. Berarti kan algoritma kerja. Betul. Algoritma kerja, gua liatin ini orang biasa sebetulnya. Waduh polisi. Sampai di WhatsApp sama polisinya. Polantas Balikpapan. Yang pertama ngerespon itu Polantas Malang. Timnya Polantas Malang. Boleh di copy ya, saya pinjam kontennya. Keren. Pakai aja silahkan, mudah-mudahan membantu. Iya. Baru Polantas Balikpapan WhatsApp, ada berapa orang, ada 3 bapak Polantas kayaknya WhatsApp. Dapat dari mana nih WhatsApp Bang? Dapat dari mana WhatsApp? Ya sudah, saya namanya juga polisi kan bisa tahu segalanya. Saya lakukan pertama, hapus dulu ini VN-nya. Bahaya. Hapus dulu deh. Itu feedbacknya. Secara nggak langsung punya isi pertemanan bapak-bapak, berarti kan bapak-bapak itu terbantu gitu. Benar. Bahkan Polantas Indonesia juga nge-DM. Itu dari situ Polantas Indonesia yang pertama bikin cecet naik cepat. Wih, keren. Di DM adminnya. Kenalannya polisi nih. Padahal kita berandal. Jadi selama Abang berteman dengan Pak Pol ini dapat apa ini? Dapat apa namanya? Maksudnya apakah dengan nanti di jalan tiba-tiba dibantu atau apa? Biasanya kan gitu kan orang-orang yang punya kenalan polisi dimanfaatkan. Itu juga masuk itu dalam konten itu. Termasuk orang-orang memanfaatkan punya keluarga polisi, nggak berhak ditilang. Iya. Ada satu konten yang nggak naik sebenarnya, takut juga. Tapi kalau untuk anak-anak atau keluarga yang ngaku punya keluarga polisi sudah keluar itu kontennya. Gimana? Jadi buat tulisan, buat konten, memang di konten Aman Berkendara tadi sengaja pakai bahasa kayak lo gue memang bawaannya kasar. Memang pernah ditegur sama teman-teman juga. Kayaknya target audiens lo nggak bisa nih pakai bahasa yang agak slang atau agak kasar. Pakai agak halus. Gimana coba kita ini mau misalnya istilahnya anak stand up itu mau ngerosting si yang biasa ngaku-ngaku punya keluarga polisi, buat bebas tilangan bakal nggak nyampe nih. Iya bener sih. Gitu. Jadi buat seadanya aja. Tapi yang respon lagi-lagi Pak Polisi lagi. Betul itu. Tapi secara nggak langsung kayak gitu diakui ya bahwa ada beberapa oknum polisi yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seperti itu ya. Iya, sebetulnya kalau misalnya ketemu oknum polisi saya nggak masalah sama sekali. Sudah berdamai dengan diri sendiri. Kalau misalnya ketemu si oknum, udah pasti kita melanggar sesuatu. Sudah. Nggak peduli uangnya mau kemana atau buat apa ya, karena kita ngelanggar ya konsekuensinya itu. Konsekuensi minimal dari kecelakaannya ketemu oknum. Mudah sudah nggak ada lagi sih. Iya, amin. Tapi pernah nggak sih collab sama Pak Polnya? Beberapa kali diajak, baru-baru aja diajak, cuman nggak tahu kapan. Mudah nanti Pak Polisi, Pak Polantas Balikpapan. Saya lupa lagi nama kasat lantasnya, masih muda banget, kayak seumuran kita deh. Iya. Serius? Iya, masih muda. Seumuran kita. Tua dia kali. Enggak, tua bapaknya kali. Iya, aku lo masih muda. Sorry Pak ya. Kalau Bapak nonton jangan marah Pak. Bercanda ini Pak. Jadi konten Pak, konten. ITE Pak. Baru mulai kontennya. Belum 2 menit Pak. Iya, seharusnya banyak program Polantas Balikpapan yang bagus banget, termasuk ETLE Zero Tolerance di Jalan Nasional. Rangkulah
para pemuda-pemuda Balikpapan, kreator-kreator ya. Iya, kita bisa jadi influencer loh, Pak. Iya betul. Yang biasanya omongan teman tuh lebih didengar daripada omongan pejabat. Pejabat, betul. Serius loh, Pak, serius. Cuma ibu-ibu yang agak susah. Bang, ngalah emang ibu-ibu ini. Yang punya jalanan kayaknya. Sorry ibu-ibu, canda ibu-ibu. Pak Polantas rangkul ini termasuk Bang Ihsan. Iya. Ya saya masuk lah. Enggak juga nggak apa-apa kok. Ya, dirangkul anak-anak muda banyak sekali loh yang punya kekuatan di media sosial. Bener. Yang story ya? Apa namanya? Grounding. Mantap. Nah, ulangin nggak? Boleh lagi. Buat Pak Polantas rangkul anak-anak muda Balikpapan, karena anak-anak muda Balikpapan beberapa punya kemampuan, kita bilang super power lah, di konten media sosial yang bisa efektif gitu loh, nyebar ke masyarakatnya. Benar. Kan kita sekarang punya kekuatan perang baru ya. Perang baru. Netizen. Kalah senjata weh, menang bacot kita. Yang penting ngedukung Pak Polisi aman. Iya jelas. Kita pasti dukung apapun program pemerintah yang baik, pasti kita selalu dukung. Karena kita sebagai konten kreator dan influencer, memang itu tugas kita gitu kan, memberitahukan kepada generasi Z tadi itu. Generasi rebahan yang sebenarnya kalau kita kasih tahu generasi rebahan, dia juga jarang keluar. Yang ngendep aja di rumah. Tapi setidaknya kita memberikan edukasi yang baik seperti itu ya. Ya semoga nanti Pak Polisi bisa gabung ya di sini, atau kita bakal datangin Pak Polisi untuk bikin konten bareng. Ya kita sosialisasi tentang apa tadi, etle kemudian zero tolerance. Nah itu dukung banget. Bagaimana? Aku sampai sekarang masih bertanya-tanya sih bagaimana kita kena e-tilang itu bagaimana? Mas Yusuf pernah tahu nggak? E-tilang itu kan sudah lama. Kalau aku baca-baca tuh e-tilang biasa ada yang konvensional biasa nih, operasi zebra, kena stop. Nah, maksudnya kalau yang pas yang baru sekarang ya. Yang etle ini sistemnya cuman dia kamera yang ada di jalan-jalan nasional. Aku juga nggak tahu di mana titik-titiknya, tapi bayangkan aja. Pokoknya kalau ada kamera kayak lampu 360 derajat, bayangin aja tuh kamera etle. Di mana-mana ada soalnya. Iya, pakai masker ya. Jadi kalau ngelihat kemarin pas launching itu ya, kita ikutin live-nya dari Polantas Indonesia tuh. Itu sudah ada monitor di masing-masing sektor Balikpapan. Jadi berapa ratus kota dengan kameranya beribu-ribu jadi, itu. Wah. Si etle ini dipergunakan untuk mengurangi pergesekan atau pertemuan polisi dengan masyarakat langsung. Benar. Terus karena bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di situ. Jadi nggak ada nego-nego lagi lah. Iya. Di kontenku agak sensitif hari ini ya. Di rumah, di luar aman kan? Tiba-tiba di luar banyak polisi ya. Tapi memang itu kenyataan ya kan? Itu kenyataan. Itu oknum. Bukan bapak. Memang ditulis itu untuk mengurangi pergesekan atau sentuhan langsung, bukan ya? Pergesekan atau ketemu langsung lah dengan pelanggar, mengurangi itu petugas dengan langsung. Jadi ketangkap kamera, dendanya langsung ke pajak kalau nggak salah. Pajak ya? Jadi satu jadi pajak atau dipisah koridor. Dikirim surat ke rumah kali tiba-tiba gitu kan? Iya, memang dikirim surat ke rumah, teguran. Tapi nggak tahu ya kita jalannya gimana, nggak tahu nanti prakteknya karena baru launching kalau nggak salah kemarin. Nah, aku takutnya tuh waktu kita lewat kena speed trap gitu kan, tahu-tahu waduh kelebihan. Kalau speed trap jarang sih. Tapi kalau speed trap di Balikpapan ada nggak sih? Kayaknya ada yang di kilo itu. Baru itu. Juga itu. Aku juga baru tahu kemarin pas ke Samarinda tuh kan. Baru itu. Naik mobil lah. Laju lagi baru. Aduh lajunya. Takut juga gitu kan. Sebenarnya kita itu tadi bener kata Bang Yusuf tadi, sebenarnya kita tuh bukan takut mati tapi takut keluar duit. Iya, takut kehilangan uang. Iya bener. Itu sisi psikologi zaman dulu sebetulnya. Mari kita angkat aja sekarang. Tapi memang ke situ sih arahnya. Iya. Orang tuh kan lebih takut kalau di kehilangan duitnya daripada kehilangan nyawanya. Karena lihat kalau misalnya kita nonton 86 atau pernah ditilang lah. Kalau dinasihatin gimana? Kenapa nggak pakai helm? Jaraknya dekat. Terus kalau misalnya kematian emang milih jarak jauh dekat enggaknya? Kan biasanya gitu. Iya benar. Biasanya masyarakat nggak dengar yang gitu-gitu. Tapi kalau misalnya lu pengen pacaran nih cowok cewek, udah cowoknya pas-pasan, terus ngajakin ceweknya nonton di Iwok, bawa uang 150.000, tiket 50.000, tiba-tiba ketilang habis, gulung tikar pulang, motornya ditahan lagi.
Aduh, bener. Ya sih aku pernah kena tilang 500.000. Mobil ya berarti? Bukan motor. Motor. Nggak pakai helm depan belakang. Dua-dua kan. Luar biasa itu di Samarinda lagi. Aduh, ya itu pengalaman sih. Setidaknya dari situ kita sadar bahwa bukan hanya keselamatan sih yang menjadi prioritas kita, juga keamanan dompet kita sebenarnya juga benar. Jadi jalur hidayahnya kita belokkan ke jalur dompet. Iya benar. Ya kan? Karena sekarang jalur kematian gak mempan. Sumber kehidupan bukan dari air lagi sekarang, duit. Iya, waduh keren. Tapi selama buat konten gak ada pernah kena masalah diserang netizen atau gitu? Aman ya? Aman. Berarti Anda edukatif. Iya kan? Tapi masih terus gimana caranya si konten dengan algoritma ini bisa fit audience fit. Ajak collab beberapa teman-teman selebgram, teman-teman konten kreator lain. Siapa tahu dengan begitu kan saling repost gitu kan. Betul. Memang itu perlu juga itu kalau saling promote di story itu juga bagus sebenarnya. Keren. Nanti aku bakalan promote dia deh. Kita kalau setiap dia ada upload konten. Tapi kalau untuk upload konten sendiri ada periodnya nggak? Berapa minggu sekali atau berapa hari sekali? Jadi microblogging itu gampang banget sebetulnya. Kalau buat video juga gampang banget. Sehari sekali upload konten. Oh iya. Beberapa hari ini memang jarang karena sibuk ya. Ya, ada panggilan kerja lah. Wih, itu lu sibuk sekali. Itu kan males banget, sudah PW ini, udah jalan konten, tiba-tiba kok dapat kerjaan. Loh. Kok jadi kebalikan orang sih. Jadi Anda memilih mana? Tapi dari konten sudah menghasilkan belum? Yang fase aman berkendara belum? Aman. Yang sebelumnya sudah. Oh, yang sebelumnya. Emang sebelumnya punya akun apa lagi? Aku kok enggak tahu. Penghasilan ini bukan dari endorse ya, tapi dari lomba-lomba. Oke. Ikut lomba video, konten produk-produk lokal, bahkan ikut konten produk orang tua menyusui. Jadi ada satu produk ibu menyusui, nutrisi. Dia buat konten giveaway, buat konten lomba dengan durasi 1 menit video. Jadi gua buat lah. Runner up. Jago dong ya. Berarti Anda jago sebagai editing. Jadi menghasilkannya dari tadi tuh ya, apa namanya, ikut lomba, lomba. Ada juga nggak endorse sih, nggak bisa nyebut endorse, tapi kita masang tarif. Jadi enggak masang tarif. Jadi lomba itu editingnya juga biasa aja sebetulnya. Kita memang kalau lomba video ya, kalau misalnya ada yang mencoba ikut lomba video, coba perhatikan deh. Konsep editing kalian jangan diupload pertama. Terakhir mau dekat kumpul ujian. Ini tips loh ya. Ini tips loh. Jadi nggak dicontek konsepnya. Itu yang saya lakukan. Iya benar juga sih. Kok kamera biasa aja. Berarti kemarin aku ikut lomba tuh salah ya. Jangan terlalu cepat ngumpul. Dia sudah buat besoknya langsung ku upload. Ditonton banyak orang. Iya deh. Begini konsepnya. Aku tahu cara mendapatkannya. 2 kali sudah nyoba tuh, berhasil. Yang pertama memang Balikpapan, produk Balikpapan. Yang kedua ini kan punya mama menyusui gitu ya. Jadi nasional. Hebat loh. Ada yang pakai drone. Tapi kan mereka nggak ngeliat konsep. Iya sih. Nggak lihat, harus baca peraturan dulu kan. Iya. Bacaan peraturan maunya gimana, kreatif. Sudah nggak mesti harus sinematik tuh. Iya benar. Keren nih. Selain sebagai edukator juga sebagai treasure hunter. Pemburu giveaway dong. Pemburu giveaway ternyata. Wah, luar biasa. Tapi pernah ngasih giveaway enggak di konten? Enggak. Memang enggak melakukan hal itu. Oh gitu. Kalau gitu aku yang bakal kasih giveaway buat kalian yang nonton sudah sampai sekarang ini. Terus nanti kalau aku sudah 1000 subscriber, aku bakalan bagi-bagi giveaway. Apa tuh giveaway? 1 set alat podcast. Serius, 1 set alat podcast. Betul. Seriusan? Serius. Wah. Ya kan? Tapi tunggu 1000 subscriber loh. Sebentar lagi 800 kan? 902 sudah. Wih, tinggal 88 orang lagi. Rizky Pancur datang. Cepat itu naik. Aku mau ngundang Pancur lagi ke sini nanti. Itu orang bagus banget deh itu. Iya. Senang banget orangnya. Dia kan lagi daftar polisi kan, aku pengen tanya-tanya nanti tentang gimana sih persiapan dia. Dia lagi buka kan ya? Iya, dia habis daftar kemarin. Dia habis daftar. Mau nyoba daftar polisi juga?
Anda sudah kalau sudah kayak gini anak, aduh fisiknya letoy. Iya, jadi suruh keliling SPN udah mampu. Kita lewat jalur lain aja membantu polisinya. Iya Nggak usah benar. jadi polisi. Iya. Oke, mungkin nanti kita bakalan ngonten sama Pak Pol ya. Kita coba-coba nanti kontak dengan Kasat Lantas juga. Pengen sih aku yang ngundang Kasat Lantas, tapi kayaknya kita yang datang ke sana deh. Iya. Tapi anak orangnya muda sih kayaknya. Iya. Enak sih sebetulnya. Humble sih bilangnya. Karena aku juga sempat di Tapi- DM ku sempat dibalas. Oh iya? Cuma belum ada kelanjutan lagi, Pak. Tolong, Pak. Itu masih muda kok. Masih muda orangnya. Tapi enggak sumuran kita kan. Itu lagi. Iya masih muda, seharusnya kalau ngelihat dari gelagat-gelagatnya bisa aware sih sama kita-kita. Bener. Aku juga kemarin sempat ngobrol nih sama teman-teman motovlogger kan. Mereka katanya nih Pak ya, mereka merasa terancam Pak. Kenapa itu? Karena Pak polisi sekarang sudah pakai GoPro Pak. Iya betul. Jadi ada saingan jatuhnya. Presisi. Wih, keren ya. Jadi Tidak sekarang ada fitnah. jadi bisa lihat, oh ini pelanggaran tiba. Mana buktinya? Oh, ini video. Sekalinya belum dipencet. Lupa. Pak, nanti sebelum GoPro pakai itu. GoPro-nya diingatin Pak sudah terkonek dan juga baterainya penuh Pak. Nanti tiba-tiba mati loh Pak. Keren. Iya. Nanti teman-teman motovlogger juga pengen ngajakin ngonten sama Pak Kasat Lantas soal itu sih sebenarnya. Jadi kan kemarin sempat juga ada yang Sunmori sama Night Rider itu Night sempat di Oh iya. pengen di stop kan karena mengganggu lah katanya. Tapi dari teman-teman motovlogger bilangnya ini hanya sekedar having fun bukan adu balap gitu kan. Ya mungkin ada oknum beberapa yang begitu, tapi pada dasarnya Sunmori dan Night Rider itu bahasanya having fun untuk menjalankan hobi mereka aja. Kalau aku lihat-lihat ya motovlogger Balikpapan juga taat aturan. Aku sempat ikut kemarin, sempat ikut sekali ke kilo 38 dan mereka bagus gitu kan. Jadi ngasih jalan orang juga. Maksudnya kalau mau nyalip juga pakai tata cara. Kalau ada jalan rusak pun mereka ada sign-sign tersendirinya seperti itu. Itu keren sebenarnya. Nah, itu mungkin juga bisa jadi konten Bang Aman berkendara kan. Jadi tiba-tiba di jalan kakinya goyang-goyang, oh ternyata ada lubang. Tangannya begini-begini boleh lewat. Sandi Morse gitu kali ya. Iya bener, aku juga kemarin waktu ngikut, aku di belakang nih kan. Ini ngapain sih mereka ini kakinya turun apa segala macam, aku juga bingung kan. Pas berhenti ku tanya, ini tuh kenapa begitu? Itu ada lubang, kalau kayak gitu tandanya ada bahaya. Oh, aku baru tahu, maklum kita bukan anak motor gitu kan. Yang menarik ya dari isu-isu belakangan ini yang termasuk pertama buat anggota yang gua seganin lah. Gua salut banget relawan Indonesia Ekspor Ambulan. Iya. Itu menarik kemarin. Tapi sekarang sudah dirangkul sama pihak kepolisian. Itu poin pertama, itu bagus banget. Nah, untuk motovlog ini sebetulnya mungkin teman-teman motovlog ya buat intermezzo aja. Karena kalian adalah namanya motovlog, Vlogger. video blogger. Video blogger. Jadi harapannya kalau gua pribadi ya, bukan hanya sekedar klub motor yang di belakangnya ada vlognya. Betul-betul ngevlog Dan mengedukasi juga. Ya, mengedukasi. Memang kebanyakan motovlog nggak cuma di Balikpapan, Jakarta banyak yang safety riding juga. Nggak tahu kenapa, mungkin dia anak baru atau gimana, ketika dia buat konten motovlog, dia berbicara bagus banget tentang safety riding, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi teman setimnya mungkin ketumnya ada yang salah-salah juga. SOP berkendaranya, mungkin kelangkaan berkendaranya gitu. Biasalah anak muda kan ya, Iya. jiwa mudanya terpanggil, apalagi naik motor Betul, besar. betul. Ada cewek cantik lewat. Biasaan. Padahal biasa aja. Baru ceweknya bilang, emang bagus kayak gitu. Bagus ya, bagus ah. Oh, kira kita suka, kita kan butuhnya mobil bukan motor. Mate. Kalah lagi. Iya, benar. Pesannya itu aja. Kalau gua nggak pernah punya teman motovlog, pengen banget ya kalau ketemu ya. Kalian motovlog, ingat vlog adalah video blogger yang tadinya konsepnya adalah kamera depan, vlog bla bla bla, nggak hanya sekedar, wah guys, gue hari ini ngirup udara guys, nggak cuma segitu tau. Pasti kan banyak banget itu caranya. Apalagi sekarang diadaptasi lagi ke motor, namanya motor kan harus interaktif, teng, harus edukasi. Memang paling enak itu yang ditonton biar berjam-jam. Gue suka kalau motovlog itu ngejar maling.
Oh Iya kan. iya, Jam-jam mau kejar-kejaran. sampai jam-jam yang penting dapat sikat, senang. Tapi jangan disikat juga sih. Maksudnya diamanin aja. Jangan menghakim di jalan dong, kan ada pengadilnya. Iya, Iya, itu benar, biar benar. berjam-jam seru sih. Itu besok anak-anak motovlogger pada mau ke Penajam ini katanya. Ini San Mori ya. Iya, kalau mau ikutan tuh. Aku mau nanam motor. Kan nebeng doang. Gonceng. Kalau udah bawa motor sendiri gonceng. Aku pengen ikut, cuma besok adikku ulang tahun, jadi aduh udah bisa. Besok ya? Besok tanggal 28 nih, besok tanggal 28 ya? Hari Minggu kan? Besok mereka hari Minggu. Padahal aku lagi libur sih. WFH sampai hari Apa sih Senin. yang ada sekarang? San Mori, Night Rider, baru apa yang subuh-subuh tuh? Biker subuhan. Biker subuhan. Atau kalau biker subuhan kan mereka Ya itu bagus apa? juga sih bang. Iya itu kemarin aku sempat ngundang juga kan. Hmm. Nah, jadi mereka itu tiap minggu beda masjid. Oh gitu. Dari Ya? Balikpapan. Iya, iya. Oh, keren loh. Itu Aku positif. bilang ini banguninnya dari kapan? Dari jam 3 subuh sudah kita bangunin. Ini kayak sahur gue bilang. Kalau aku yang ikut, waduh, kalian lama bangunin aku aja udah jadi subuhan gue bilang. Aduh, iya bener loh, 3 aku disuruh ikut jam 3 subuh, astaga. Yang jadi adminnya ini matanya benda berpandai. Aduh, tapi memang asik sih ngobrol sama anak-anak yang apa ya bahasanya punya kreativitas masing-masing gitu kan. Jadi kita punya gambaran tentang gambaran. kegiatan anak-anak Balikpapan. Ternyata anak-anak Balikpapan ini kreatif. Kreatif, benar. Cuma ya kurang muncul di permukaan aja. Mungkin yang muncul itu aja Betul, gitu kan. betul. Mungkin teman-teman yang lainnya bisa lah kita saling support. Nah, buat kalian yang pengen saling support, datang aja ke Dibilang Podcast ini. Nah, Wih, saya aja ngontek. langsung datang aja ke sini, kita konten bareng, kita cari-cari inspirasi bareng. Kalau butuh studio pakai aja gratis. Buat martabak tapi. Ya, bener sih. Ada Ya. green screen loh. Wih, Wih, mantep loh. ada green screen. Butuh apa kalian? Bisa Ya? buat film Indosiar loh. Bro. Bisa keluar naga loh ini. Waduh, wah keren loh Bang Yusuf. Bang Yusuf sendiri tapi apa namanya backgroundnya emang safety atau gimana sih? Salah satu background yang edukasi nih ya. Misalnya di luar pembelajaran, mencari sendiri safety. Sudah tersertifikat lah, berkompeten lah. Wih, luar biasa. Berarti bisa. Walaupun kerjanya bukan jadi orang safety. Oh iya. Iya. Kenapa tidak bekerja sebagai Karena orang safety? ya itu katanya mentor, nggak tahu aku yang salah ngartikan atau gimana ya. Safety is humanity. Jadi punya sertifikat safety yang nggak mesti harus kerja jadi safety. Jadi itu investasi aja. Oh gitu. Iya, Ya, jadi- tanya, kamu ngomong tentang keamanan punya sertifikat enggak? Ada, Pak. Ada. Kerja di mana? Bukan kerja di safety, Pak. Jualan, Pak. Jualan, Pak. Enggak, itu investasi benar. Iya, benar. Wah, keren. Semoga kontennya Bang Yusuf semakin berkembang, Terima kasih Bang. semakin diterima masyarakat dan mengedukasi juga. Mungkin buat terakhir nih, Bang. Yes, Atau yes, mau yes. lanjut deh? Sembarang punya acara. Itu sudah cukup panjang Cukup nih ya. lah. Ya kita biasalah kalau dibilang podcast itu kalau untuk terakhiran dari tamu bisa memberikan kesan dan pesan atau sedikit edukasi kepada teman-teman yang mendengarkan agar hidupnya lebih baik lagi. Boleh. Jadi buat teman-teman Balikpapan siapapun yang mendengarkan channel ini, Dibilang channel, satu kata aja. Ini diambil dari sebuah film bagus banget. Hakuna Matata. Wih, itu film sebentar. Jangan kasih tahu. Lion King. Iya, benar, Lion King. Hakuna Matata. Artinya it means no worry. Is life is philosophy. Jadi isi aja. Hidup itu download aja. Kalau lo nggak mau susah, yang gak usah ngelanggar. Bener. Enteng aja. Nggak usah bilang wah ini hak gua enggak. Aman aja, ikutin aja peraturan. Uang lo aman, keluarga lo senang, bisa ngeliat pulang di rumah, Bener. ngumpul bareng keluarga. Enak hidup. Iya benar. Jadi kalian tuh sudahlah jangan mengkhawatirkan tentang hidup gitu kan. bro. Intinya kalau kalian berjalan di jalan yang benar, nggak usah banyak neko-neko, aman hidup kalian tuh kan. Nggak usah diprotes-protes itu peraturan. Ikutin aja. Enak. Jangan kalian bilang peraturan buat dilanggar. Itu juga. Itu sudah menjadi kadang mendarah daging nih masyarakat kita ini. Ini peraturan apa? Ini peraturan buat dilanggar kayak ini. Ya kalau kalian langgar keluar lagi duit kasihan. Astaga. Kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya tunggu saatnya ketahuan kan. Sepandai-pandainya tupai melompat capek juga. Capek juga. Mau jalan juga dia. Jalan juga dia. Oke, thank you Bang Yusuf. Wah, Thank keren you, Bang. banget. Di Sekali channel. lagi
Kita doakan semoga kontennya sukses ya, semakin mengedukasi, semakin banyak yang berkolaborasi, semakin dikenal lah sama orang. Amin. Karena kita butuh konten kreator yang edukatif ya kalau di Kota Balikpapan ini, karena kita juga akan menjadi penyangga ibu kota. Wih, jadi kita butuh anak-anak muda. Seperti kalian yang lagi nonton mungkin, kalau kalian punya konten kreasi, ya konten kalian tuh luncurkan aja gitu. Mau ada yang lihat atau enggak, setidaknya kalian sudah membuktikan bahwa kalian punya kreasi gitu kan. Pasti ada penikmatnya gitu. Jangan lihat angka. Jangan lihat angka, betul. Pasti ada penikmatnya kok. Jadi abaikan semua komentar-komentar julid netizen itu. Itu hanya menjatuhkanmu karena apa? Sirik tanda tak mampu. Kira karena apa? Kejahatan ada karena kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi ada. Tapi suaranya diganti dulu. Cek 1. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspada. Ya. Jadi sebenarnya saya menjual bakso ini sudah lama ya. Karena awalnya sih coba-coba. Ya begitulah keseruan kita pada hari ini. Terima kasih Bang terima Yusuf. kasih di Bang Channel. Terima kasih teman-teman yang sudah mantengin kita sampai sekarang. Kalau kalian suka dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini, klik aja tombol like-nya. Kalau kalian udah suka, terserah di bawah juga ada tombol like, dislike-nya. Tapi jangan lupa tinggalkan komentar, jangan lupa juga subscribe di Bilang Channel, follow IG di @dibilang dan di amanberkendara.id. amanberkendara.id. Ada YouTube-nya juga? Nah, belum. Jadi nanti semua kontak aku tulis di kolom deskripsi. Kalau kalian mau kolaborasi sama Bang Yusuf juga boleh, nanti langsung di DM di Instagramnya aja. Oke? Wih, keren. Oke, mungkin itu aja. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Bye.